Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini. Shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Jadi teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Ta'limul Muta'alim. Buku Ta'limul Muta'alim ini berisi pentingnya adab-adab seorang penuntut ilmu. Buku Ta'limul Muta'alim ini ditulis oleh Imam Az-Zarnuji. Beliau merupakan Imam Al-Faqih Al-Alim Burhanuddin atau Burhanul Islam Az-Zarnuji yang merupakan murid dari pengarang kitab Al-Hidayah. Nah, Imam Az-Zarnuji ini hidup pada tahun ke-6 Hijriah dan wafat pada tahun 593 Hijriah. Kira-kira beliau telah hidup selama 1000 tahun yang lalu dari saat ini. Nah, Imam Az-Zarnuji ini berasal dari Zarnuj. Nah, Zarnuj itu merupakan sebuah wilayah milik bangsa Turki di belakang Uzgen. Jadi buku Ta'limul Muta'alim ini sangat penting bagi orang-orang yang berilmu maupun orang-orang yang sedang menuntut ilmu, karena ini merupakan hal esensial yang sangat kita perlukan, karena makin kesini makin banyak orang yang berilmu tetapi tidak memiliki adab dalam menuntut ilmu, sehingga apa yang ia dapatkan tidak bermanfaat bagi hidupnya. Alih-alih ilmunya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, justru malah diarahkan kepada hal-hal yang berbau maksiat. Demikian pula banyak orang-orang yang berilmu tetapi tidak memiliki adab dalam menuntut ilmunya. Mungkin karena dalam proses menuntut ilmunya dia tidak menerapkan adab-adab seorang penuntut ilmu. Karena itulah para ulama-ulama terdahulu lebih panjang masanya dalam belajar adab terlebih dahulu dibanding ilmu itu sendiri. Bahkan para ulama-ulama juga banyak yang menuliskan kitab-kitab yang berkaitan dengan adab atau pentingnya adab sebelum menuntut ilmu, salah satunya Imam Az-Zarnuji ini. Buku ini juga telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan digunakan oleh seluruh penduduk muslim di berbagai belahan dunia. Mungkin ini salah satu keberkahan dari ilmu Imam Az-Zarnuji ini, karena beliau lebih mengutamakan pentingnya adab sebelum menuntut ilmu. Keberkahannya adalah dengan kitab yang tipis, dikit dan sederhana ini, tetapi memiliki kedalaman yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada kehidupan tiap orang yang membacanya. Buku Ta'limul Muta'alim ini terdiri dari 13 pasal. Nah, sebagai seorang muslim, kita wajib menuntut ilmu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala muslimin wal muslimah." Menuntut ilmu ialah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Seorang penuntut ilmu harus memiliki bekal-bekal yang cukup dalam proses menuntut ilmunya. Salah satunya adalah niat yang sungguh-sungguh. Seorang pelajar itu harus memiliki niat dalam menuntut ilmu, karena niat merupakan dasar dari segala sesuatu. Hal ini juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Seorang penuntut ilmu harus memiliki niat-niat menuntut ilmu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan agama dan melanggengkan Islam, menghapus kebodohan bagi dirinya sendiri dan orang lain, serta mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Selain niat, terdapat juga 6 hal yang merupakan syarat menuntut ilmu. Mengenai hal ini, Imam Az-Zarnuji menuliskan syair dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya kita tidak akan mendapatkan kenikmatan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Perkara yang pertama yaitu zakain atau kecerdasan. Seseorang yang tidak memiliki kecerdasan dalam menuntut ilmu akan sulit untuk memperoleh ilmu. Tapi perlu kita ketahui lebih dahulu bahwasanya cerdas dengan pintar itu berbeda. Cerdas itu merupakan potensi yang dimiliki oleh semua orang, hanya saja kecerdasan tiap orang itu berbeda-beda. Dan sebagai seorang pribadi muslim, salah satu bentuk kesyukuran kita adalah menggali potensi apa yang ada di dalam diri kita.
untuk kemudian kita gunakan potensi tersebut, kemudian kita menjadi ahli di bidang tersebut. Perkara yang kedua yaitu hirzin atau semangat. Seorang penuntut ilmu harus memiliki motivasi yang tinggi, harus memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Tanpa hal ini, dia tidak akan memperoleh apa yang ia inginkan. Motivasi yang tinggi adalah bentuk kesungguhan kita terhadap apa yang ingin kita peroleh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Dalam hal ini ialah ilmu yang bermanfaat tadi. Perkara yang ketiga yaitu istibarin atau kesabaran. Seorang pelajar ketika telah berusaha semaksimal mungkin, telah menuntut ilmu semaksimal mungkin, tetapi ilmu tersebut tak kunjung datang, tak kunjung faham, maka kuncinya adalah sabar. Nah, ilmu tidak akan datang kepada orang yang tidak sabaran, karena boleh jadi ilmu yang sudah dekat dengan kita, tetapi karena kita berhenti atau menyerah dalam menuntut ilmu, maka kita tidak akan mendapatkan lezatnya ilmu itu. Pada hakikatnya, kewajiban kita adalah menuntut ilmu. Kita tidak diwajibkan pintar dalam menuntut ilmu, karena pintar atau fahamnya kita terhadap ilmu itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang wajib kita garis bawahi adalah proses dalam menuntut ilmu. Masalah hasilnya adalah karunia atau rahmat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang Ia inginkan. Perkara yang keempat yaitu bulughatil atau biaya. Ketika seorang pelajar menuntut ilmu, ia harus memiliki bekal-bekal yang cukup dalam menuntut ilmu. Pendidikan itu tidak dapat didapatkan secara instan, tidak dapat didapatkan secara cuma-cuma. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kita korbankan untuk menunjang proses belajar tadi. Perkara yang kelima yaitu irsyadi ustazin atau petunjuk dari guru. Seorang pelajar itu harus mendapatkan petunjuk dari seorang guru. Mungkin ada beberapa dari kita yang bisa belajar secara otodidak. Namun tanpa adanya petunjuk dari seorang guru, kita tidak akan tahu apakah ilmu yang kita peroleh itu benar atau salah, buruk atau baik, dan positif atau negatif. Nah, nilai-nilai inilah yang membuat seorang penuntut ilmu harus mendapatkan petunjuk dari seorang guru. Perkara yang keenam yaitu kulli zamani atau masa yang panjang. Pendidikan dilakukan dalam waktu yang lama dan bertahap. Tidak ada ilmu yang didapatkan secara instan. Hal yang perlu kita lakukan adalah belajar dan terus belajar. Karena sesungguhnya belajar itu dimulai dari sejak kita dilahirkan dan kita dikuburkan. Demikianlah sekelumit motivasi dan pembelajaran yang diberikan oleh Imam Az-Zarnuji ini kepada kita seorang penuntut ilmu. Jadi berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan, saya sangat merekomendasikan buku ini kepada kita, khususnya penuntut ilmu, orang-orang yang berilmu, untuk memiliki dan membaca buku ini. Karena persoalan adab memang sangat penting dalam proses menuntut ilmu dan menunjang keberhasilan serta keberkahan dari ilmu tersebut. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan kata-kata mutiara dari Imam Az-Zarnuji. Semoga kata-kata mutiara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ketahuilah sesungguhnya seorang penuntut ilmu tidak akan memperoleh kesuksesan ilmu dan tidak akan pula bermanfaat ilmunya kecuali dengan mengagungkan ilmu dan ahli ilmu, mengagungkan guru dan menghormatinya. Dengan membaca dan mengamalkan pesan-pesan yang ada di dalam buku ini, semoga kita bukan orang yang salah dan gagal dalam menuntut ilmu. Sekian dari review saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.